perkenalkan, nama saya Rudian Siatungkagi dari Prodi Hukum Bisnis. Dan kali ini saya akan membawa jurnal berjudul Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, perbandingan Indonesia dengan Palestina. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM di Indonesia. 1. Kasus pelanggaran HAM di Papua. Wilayah Papua merupakan salah satu daerah yang sering dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM, konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata, menyebabkannya masyarakat sipil sering berada dalam posisi rentan. Beberapa bentuk pelanggaran HAM yang dilaporkan antara lain kekerasan fisik terhadap warga, pembatasan kebebasan berekspresi, serta diskriminasi terhadap masyarakat adat Papua. Selain itu, masyarakat adat Papua sering kehilangan hak atas mereka akibat pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam. Hal ini berdampak pada hilangnya mata pencarian dan identitas budaya masyarakat setempat. Peristiwa Mei 1998 merupakan salah satu pelanggaran HAM berat dalam sejarah Indonesia. Kerusuhan yang terjadi di berbagai kota besar menyebabkan banyak korban jiwa, pembakaran, penjarahan, serta kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya dari etnis Tionghoa. Hingga saat ini, korban yang belum mendapatkan keadilan dan pengakuan secara penuh dari negara. Kasus Timur tahun 1999. Pada masa sejak pendapat kemerdekaan Timor terjadi berbagai pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan, penganiayaan, dan pengungsian massal. Meskipun beberapa upaya penyelesaian telah dilakukan, kasus ini masih meninggalkan luka mendalam bagi para korban dan keluarga korban. Dampak pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM di Indonesia menimbulkan dampak yang luas dan berlangsung lama, antara lain yaitu trauma psikologis dialami korban dan keluarga, hilangnya rasa aman di masyarakat, menurunnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, terhambatnya pembangunan di daerah konflik, dan hilangnya hak masyarakat adat dan kelompok minoritas. Dampak tersebut hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga oleh generasi berikutnya. Pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Gambaran umum situasi Palestina. Palestina telah lama berada dalam situasi konflik berkepanjangan. Konflik ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sipil, terutama di wilayah Gaza. Konflik ini bersenjata menyebabkan kondisi kemanusiaan di Palestina menjadi sangat memprihatinkan. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM di Palestina. Pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina meliputi serangan militer ke wilayah pemukiman penduduk, banyaknya korban sipil termasuk perempuan dan anak-anak, penghancuran rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum, dan pembatasan akses terhadap air bersih dan makanan dan layanan kesehatan. Situasi ini menyebabkan masyarakat Palestina hidup dalam kondisi ketidakpastian dan krisis kemanusiaan yang serius. Dampak pelanggaran HAM di Palestina sangat besar dan terasa secara langsung, antara lain tingginya angka korban jiwa, banyaknya warga yang kehilangan tempat tinggal, rusaknya sistem kesehatan dan pendidikan, meningkatnya angka kemiskinan dan kelaparan, dan trauma mendalam terutama pada anak-anak. Kondisi ini membuat masyarakat Palestina kelihatan untuk menjadi kehidupan normal. Perbandingan pelanggaran HAM di Indonesia dan Palestina. Jika dibandingkan, pelanggaran HAM di Indonesia dan Palestina memiliki perbedaan yang cukup jelas.
Palestina mengalami pelanggaran HAM yang berdampak sangat besar dalam waktu singkat, terutama karena konflik bersenjata yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kehancuran fisik. Indonesia mengalami pelanggaran HAM yang bersifat jangka panjang dan sistemik, seperti diskriminasi, ketidakadilan hukum, dan kasus-kasus lama yang belum terselesaikan. Secara jumlah korban dan tingkat kehancuran pelanggaran HAM di Palestina dapat dikatakan lebih parah, namun pelanggaran HAM di Indonesia juga sangat serius karena dampaknya berlangsung lama dan mempengaruhi struktur sosial dan hukum masyarakat. Kesimpulan, pelanggaran hak asasi manusia merupakan masalah serius yang terjadi baik di Indonesia maupun di Palestina. Di Palestina, pelanggaran HAM terjadi dalam konteks konflik bersenjata yang menimbulkan krisis kemanusiaan besar. Sementara itu, di Indonesia, pelanggaran HAM lebih banyak terjadi dalam pelanggaran struktural dan kasus masa lalu yang belum terselesaikan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keparahan pelanggaran HAM tidak hanya diukur dari jumlah korban, tetapi juga dari dampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial, hukum, dan pembangunan masyarakat. Sekian jurnal dari saya. Jika ada kekurangan, tolong dimaklumi. Sekian dan terima kasih.